Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Anna lahum ajrun kabira, bahwa mereka mendapatkan pahala yang besar. Di Al-Quran itu sebagai hidayah, ya, sebagai petunjuk jalan yang mengantarkan kepada kaum muslimin kebahagiaan dunia sampai di akhirat nanti. Ada sebuah kalimat kata-kata mutiara dari Hasan al-Basri, ya, seorang tabi'in. Carilah kebahagiaanmu dalam 3 hal. Ini penting, antum tulis, ya. Ini penting sebagai bekal, bukan hanya bekal liburan, ya. Ini bekal sampai nanti antum tua. Carilah kenikmatan dan kebahagiaan dalam 3 hal. 1, dalam sholat. 2, dalam berzikir. Yang 3, dalam membaca Al-Quran. Itu wasilah, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Ini captionnya yang berikutnya, ini yang penting, ya. Jika kalian dapatkan, maka itulah yang diinginkan. Jika tidak kalian dapatkan dalam 3 hal itu, maka sadarilah bahwa pintu kebahagiaan sudah tertutup bagimu. Subhanallah, ya. Paham? Kalau kita tenang, mendapatkan kelezatan, ketentraman, kebahagiaan, kegembiraan dengan 3 hal ini, berarti itulah yang kita inginkan. Kita telah mendapatkan kebahagiaan itu yang sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak merasakan kebahagiaan dalam sholat, panggilan sholat masih malas-malesan, sholat-sholat sunnah masih ogah-ogahan kita lakukan, berzikir juga kadang-kadang saja, tidak ada rutinitas zikirnya itu apa, spiritnya harian itu apa, pagi apa, siang apa, malam apa, misalnya baca Al-Quran juga sesempat-sempatnya. Kalau sudah baca 1-2 halaman sudah ngantuk, berarti kita belum mendapatkan kebahagiaan. Dan berarti kata Hasan al-Basri, bukan kata saya, sadarilah bahwa pintu kebahagiaan sudah tertutup bagimu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tertutup terus mau kita buka lewat mana lagi? Nah, jadi harus dikoreksi, ya. Ini waktu bulan Ramadan adalah saatnya kita untuk membenahi diri kita masing-masing. Alhamdulillah, ya, ada yang sudah hatam, ada yang 4 kali hatam, ada 3 kali, ya, ada. Insyaallah, ya. Anak saya yang di PPDU Putra tempo hari 3 kali hatam, terus sampai juz 10. Sekarang mudah-mudahan sudah. Itu berarti ada peningkatan, ya, yang laki-laki, Masya Allah, ya. Kemudian kebahagiaan itu memiliki standar, ya. Jadi mengacu kepada kadar bacaan Al-Quran. Ada seorang murid bertanya, wahai guru, berapa banyak aku harus membaca Al-Quran? Kata gurunya, tergantung kadar keinginanmu untuk bahagia. Semakin kamu ingin bahagia, semakin harus banyak baca Al-Quran. Kalau ingin biasa-biasa saja, ya sedikit saja. Iqra' wartaqi, ya, dalam hadis kan begitu. Iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah. Fa inna manzilataka fil akhirat alama qara'ta fihi, atau kama qala, ya. Jadi posisimu, kedudukanmu di akhirat nanti adalah tergantung sebanyak apa bacaan Qur'anmu. Ini ada beberapa penafsiran, ya. Di antaranya adalah semakin banyak hafalan Qur'an kita, maka semakin kita itu tinggi, karena nanti kita seolah-olah disuruh untuk tasmi' di akhirat. Ini penafsiran, ya, hadis yang ada yang menafsirkan begitu, seolah-olah kita disuruh mentasmi'kan hafalan kita. Semakin banyak hafalan maka semakin posisinya tertinggi, karena posisi yang terakhir adalah posisi bacaan yang paling terakhir. Semakin banyak yang kita setorkan hafalan kita, maka posisinya semakin tinggi. Allah alam, ya. Itulah standar kebahagiaan. Hidup bahagia dengan Al-Quran, ya. Orang yang berbahagia, atau dalam bahasa Arab adalah as-sa'id, adalah orang yang perhatiannya tertuju kepada Al-Quranul Karim
pikiran dan tekad kuatnya tertuju kepada memahaminya dan mengamalkannya. Pokoknya himmahnya, orientasinya Al-Quran. Pengen ya, misalnya dia berorientasi supaya anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Ya, kalau dia sendiri sudah tidak mampu, anak-anaknya. Kalau anak-anaknya nggak mampu, cucu-cucunya. Pokoknya harus ada yang hafal Quran dari keturunannya misalnya. Nah, dia punya orientasi, pengen seperti itu. Orang yang diberi taufik oleh Allah atau al-muwaffaq adalah orang yang dengan taufiknya bisa mentadaburi Al-Quran dan dipilih olehnya untuk bisa mengingatnya dan memperingatkan manusia dengan kitabnya tersebut. Kemudian interaksi dengan Al-Quran, kebahagiaan hati dan kelapangan hidup dilihat dari interaksi kita dengan Al-Quran. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka kebahagiaan dan kelapangan hidup dapat diperoleh. Namun bila kita jauh dari Al-Quran, maka hati dan hidup kita gersang, ya, merana, sengsara. Jadi standarnya adalah kembali kepada Al-Quranul Karim. Ada seorang syekh atau seorang guru yang ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai syekh, bagaimana hubungan orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran?" Maka dijawab oleh beliau, "Seperti hubungan kalian saat ini dengan HP." Masya Allah ya. Inilah sebuah gambaran atau ilustrasi yang simpel. Bagaimana jawaban ini memberikan sebuah gambaran yang pas tentang hubungan orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran yang sangat akrab adalah seperti hubungan kita pada saat ini dengan HP-nya masing-masing. Pada saat kita bangun tidur, yang kita buka adalah HP terlebih dahulu. Pada saat dimanapun, kapanpun, update terus di HP-nya. Bahkan sampai mau tidur, dan saat tidur pun HP ada di samping kepalanya, Masya Allah. Itulah ya, luar biasa. Kedekatan para salafus soleh dulu dengan Al-Quran, kemana-mana mereka bawa Al-Quran, mereka selalu berinteraksi dengan Al-Quran, itu adalah seperti kedekatan kita saat ini dengan HP-nya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Arabiyyah. Kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian bisa berpikir. Jadi Al-Quranul Karim diturunkan dengan berbahasa Arab, diturunkan pada saat itu, yaitu di Mekah dan Madinah, yang termasuk adalah negeri Arab. Jadi negeri Arab ini memiliki posisi yang istimewa. Bahasa Arab juga demikian. Sehingga kalau kita ingin mendalami dan memahami Al-Quran secara baik, maka sarananya adalah dengan mampu memahami bahasa Arab. Sehingga Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa inna fahmal lughatil arabiyyati fardun wajib. Sesungguhnya memahami bahasa Arab itu sesuatu yang fardu dan yang wajib. Lianna fahmal kitab wa sunnah fardun wajib. Karena memahami Al-Quran dan hadis itu sesuatu yang fardu dan wajib. Wala yufhamani illa fi fahmil lughatil arabiyyah, dan keduanya tidak bisa difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib. Memahami bahasa Al-Quran adalah sebuah keharusan dan tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan memahami bahasa Arab, maka memahami bahasa Arab sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran itu adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil ya. Bagaimana
Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang. Ini ada kisah yang terjadi pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu adalah putra daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu di antara Khalifah Bani Abbasiyah. Nah, Khalifah Al-Ma'mun ini pernah tertarik dengan tulisan seorang tokoh penulis kafir yang saat itu luar biasa kemampuan menulisnya. Nah, Khalifah Al-Ma'mun memberikan tawaran kepada tokoh kafir ini pekerjaan dan mengajaknya masuk Islam. Tapi beliaunya belum berkenan saat itu dan pergi meninggalkan Baghdad, meninggalkan istana, dan baru pada 1 tahun berikutnya beliau kembali dan sudah masuk Islam. Maka betapa herannya sang khalifah, ada apa? Apa sebab yang menyebabkan Anda masuk Islam? Maka diceritakan ya, bahwasanya beliau berkelana. Beliau membeli kitab Taurat, kemudian disalin, ditambahkan, kemudian dikurangi dan dijual kepada rahib-rahib Yahudi, dibeli dengan harga mahal. Nah, kemudian tersebar luas. Pada waktu yang berikutnya, beliau membeli kitab Injil, disalin, ditambahkan dan dikurangi, kemudian dijual kepada para pendeta Nasrani. Dan akhirnya tersebar luas. Nah, pada sesi ketiga, tahap-tahap berikutnya, beliau membeli Al-Quran, disalin dengan baik, ditambahkan, dikurangi. Ketika ditawarkan kepada para ulama kaum muslimin, tidak ada satupun yang membeli kitab ini, karena mereka tahu bahwa kitab ini palsu, bukan Al-Quran yang sebenarnya. Akhirnya beliau memiliki sebuah kesimpulan, inilah agama yang benar. Ketika kitab sucinya tidak mampu untuk dipalsukan, maka berarti ajarannya juga asli. Kebalikannya, kalau kitab sucinya tidak mampu dibedakan mana yang asli, mana yang palsu, maka bisa dipastikan ajaran yang dipeluk oleh pemeluknya masing-masing, yaitu agama Yahudi atau Nasrani ini adalah banyak penyimpangan. Dan memang seperti itulah Allah Ta'ala telah memberikan jaminan di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kalau wahyu-wahyu samawi yang lainnya sebelum Al-Quran itu tidak ada jaminan penjagaan dari Allah, tetapi kalau Al-Quran dijamin. Allah menjamin Rasulnya dijaga hafalannya, para sahabat yang hafal Quran juga demikian, menjaga Al-Quran ini, dan sampai sanadnya turun-menurun sampai sekarang. Itu dijaga keasliannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hanya ajaran Islam yang tidak ada penyimpangannya, karena sesuai dengan petunjuk asli yang ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, ada sebuah nasihat yang bagus ya, jadikanlah Al-Quran itu sebagai surat cinta kita. Jadikanlah sholat itu adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah zikir itu sebagai kerinduan kita, dan jadikanlah mati itu adalah pertemuan pertama kita dengan kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quranul Karim itu ada beberapa parameter ataupun persyaratan ya, yang disebut dengan orang yang berbahagia menurut Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah di surat Yunus ayat 62-65 ini, Allah menyampaikan kepada kita kriteria siapakah yang disebut para wali Allah itu. Para wali, orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala, yang dekat dengan Allah, itu adalah disebutkan pada ayat-ayat ini, terutama pada ayat yang ke-63. Ya. Pada ayat 62, Allah berfirman, Ala
Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan merekalah orang yang bertakwa. Jadi syarat supaya kita menjadi wali Allah itu adalah iman dan takwa. Lahumul busyra, bagi mereka ada kabar gembira. Fil hayati dunya wa fil akhirah, baik itu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Dzalika huwal fawzul azim, demikian itulah kemenangan yang agung. Wala yahzunka qauluhum, dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuasaan, izzah, kemuliaan itu seluruhnya milik Allah Ta'ala. Huwas sami'ul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita rujuk ayat ini, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus memiliki syarat, yaitu syarat iman dan syarat ketakwaan. Ya, sepertinya syarat ini sebuah syarat yang sederhana ya, tetapi konsekuensinya sangat berat. Untuk menjadi orang mukmin dan muttaqin yang sebenarnya itu berat. Nah, berikutnya adalah tentang, kita cuplikkan ya, sebagian kisah orang-orang yang bahagia bersama Al-Quran. Yang pertama adalah seorang pemuda lumpuh yang tinggal di Madinah, ini sahabat dari Syekh Ali Jabir rahimahullah. Jadi pemuda ini bernama Abdullah. Beliau walaupun lumpuh total, hanya bisa menggerakkan matanya, kemudian juga mulutnya, anggota tubuh yang lain itu nggak bisa digerakkan. Tapi beliau diberikan karunia Allah Ta'ala menjadi penghafal Quran, 30 juz, Masya Allah. Ketika suatu kesempatan diberi tawaran ya, wahai Abdullah, seandainya kamu disuruh berdoa, minta pada Allah, itu kamu minta apa? Maka permintaan Abdullah sederhana ya, saya ingin supaya tangan saya, tubuh saya bisa bergerak. Supaya apa? Supaya saya bisa membolak-balikkan mushaf dengan tangan saya sendiri. Ya, Masya Allah ya. Tangannya bisa digunakan untuk membolak-balikkan mushaf. Kemudian dengan tangan saya itu saya ingin mencium tangan ibu saya sebagai takdim saya kepada ibu saya. Dan juga saya ingin sujud untuk takzim ya, menghambakan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, inilah permintaan seorang Abdullah, nggak muluk-muluk ya. Dan ada seorang perempuan di Madinah yang jamilah, yang cantik, yang solihah ya, mau-maunya menjadi istri pendamping daripada Abdullah. Ketika ditanya, kamu kok mau menjadi pendamping pemuda yang lumpuh seperti itu, apa yang diharapkan? Coba kita dengarkan ya, bagaimana alasan wanita itu menjadi istri Abdullah. Katanya adalah, saya ingin menjadi pendamping Abdullah, menjadi istri Abdullah, dan saya ingin supaya Abdullah itu adalah sebagai wasilah saya untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, inilah luar biasa. Seorang istri solihah itu adalah memiliki sebuah jalan, pintu untuk sampai ke surga ketika nanti suaminya ridho ya. Ayyuma mru'atin matat wa zawjuha radin anha takhulatil jannah. Setiap wanita, siapapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, maka dia nanti di akhirat akan masuk ke surganya Allah Ta'ala. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah seorang remaja atau anak kecil lah, karena usianya baru SMP ya, yaitu Mu'ad. Mu'ad ini ditakdirkan Allah Ta'ala lahir dalam keadaan buta, tapi dia tidak patah semangat dan didukung penuh oleh si ayahnya. Mu'ad ini ingin menjadi penghafal Quran, maka dia bolak-balik sering ya diantar ke gurunya Syekh yang nggak dekat dari rumahnya. Perjalanan naik motor itu kurang lebih adalah 45 menit dari rumah ke pondoknya lah ya, ke sekolahannya. Dan cukup keras dalam membimbing ya si Syekhnya ini.
Nah, dengan perjuangan yang luar biasa itulah Mu'adz ini menjadi penghafal Quran, hafidhul Quran. Ketika diundang di salah satu stasiun televisi di Mesir sana, ditanya, apakah apa yang memotivasimu ya untuk menjadi seorang hafid? Dia katakan, saya ingin supaya nanti di akhirat tidak buta. Ya. Saya sudah buta di dunia, saya tidak ingin di akhirat nanti buta ya, karena Allah memberikan penjelasan di surat Toha ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatkanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara dan dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia itu bisa melihat. Maka jawaban Allah adalah kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Yang demikian itu adalah karena telah datang peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat Allah, tapi kamu cuekkan, kamu tidak respon di dunia, tidak pernah dibaca Al-Quran. Maka seperti itulah kami melupakanmu pada saat ini. Masya Allah ya, itulah motivasi dari Mu'adz. Saya nggak ingin buta seperti di dunia, pada saat di akhir nanti saya ingin melihat. Nah, kemudian ditanya, apakah Anda sedih, menyesal menjadi orang yang buta seperti ini? Kata Mu'adz, tidak. Justru saya bersyukur, bergembira, bahagia. Mengapa? Karena berarti nanti pada saat yaumul hisab, di hisab Allah Ta'ala, paling tidak nikmat mata itu sudah terlewatkan. Subhanallah ya. Nikmat mata yang itu ada pertanggungjawaban di akhirat itu lewat. Dia tidak ditanya tentang nikmat mata. Bagaimana dengan kita ya? Nikmat mata yang diberikan Allah kita di dunia ini, bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat. Ya. Itu enggak kisah tentang Mu'adz ya. Kemudian ada kisah yang fenomenal ini, seorang nenek-nenek usianya sudah tua, 80-an lebih tahun ya, 82 tahun ya, kurang lebih. Beliau ini diuji Allah Ta'ala dengan sakit yang nggak sembuh-sembuh, sakit ya di kakinya, nggak bisa berjalan ya, kakinya membengkak dan baunya Masya Allah busuk. Sehingga sering sekali dirawat di rumah sakit, sampai para dokter sudah angkat tangan, nggak mampu memberikan pengobatan kepada nenek ini, akhirnya dibawa pulang. Nah, di rumah pun juga demikian ya, perawatannya juga sederhana kan di rumah. Dia sering marah-marah, tidak sabaran ya, tidak bisa menerima takdir dengan sabar. Nah, akhirnya Allah mengirimkan ya, seorang ustadz datang menjenguk, bagaimana kabarnya nenek dan sebagainya ya. Nah, akhirnya ustadz ini memberikan saran, nenek mohon bisa membaca Al-Quran ya. Kata nenek, saya belum bisa baca, bagaimana caranya? Nah, si ustadz ini pelan-pelan, ada Quran yang besar di rumahnya itu, kemudian si ustadz menuntun, coba ikuti satu kata, dua kata, diikuti oleh nenek ini. 2 jam saat itu, pertemuan pertama ya. Ya masih ya, belum bisa lah ya. Kemudian besoknya datang lagi ustadznya ini. Padahal ustadznya nggak dibayar ya, nggak diundang, nggak dibayar, tapi datang dengan ikhlasnya, Masya Allah. Sampai 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, dan berbulan-bulan baru akhirnya nenek ini bisa membaca Al-Quran secara mandiri, dan akhirnya beliau membiasakan setiap hari itu paling tidak membaca 2 juz Al-Quran. Dibaca setiap hari, Masya Allah. Akhirnya, jamaah sekalian, karena mukjizat Al-Quran itulah ya Allah memberikan kesembuhan kepada nenek ini, sakitnya di kakinya itu hilang, dan alhamdulillah ya dia tidak ada bekas sama sekali. Ya, coba, itulah luar biasa ya. Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuhnya dengan izin Allah tentunya ya. Yang sebelumnya secara medis tidak ada obatnya, tapi dengan izin Allah lewat sarana Al-Quran itu bisa sembuh. Inilah mukjizat Al-Quran yang luar biasa. Kemudian ada juga kisah nyata seorang anak perempuan penghafal Al-Quran. Dia ini meninggal kurang lebih usia 7-10 tahun lah. Dikuburkan di sebuah perkuburan yang umum ya. Yang orang-orang dikuburkan di situ rata-rata orang-orang fasik yang ahlul maksiat. Maka pada
setelah 8 tahun berikutnya itu si ayah dari perempuan ini sering bermimpi ya pada malam hari itu. Bermimpi ketemu anaknya, ya tolong pindahkan kuburanku karena saya nggak kuat mendengar cerita-cerita orang sana sini yang disiksa itu ya. Nah kemudian pada malam berikutnya bermimpi seperti itu. Akhirnya dia merasa ini adalah ilham ya, lewat Allah ya, yang diberikan Allah kepada dia lewat mimpinya itu. Setelah bermusyawarah, diputuskan untuk memindahkan jasad si anak ini. Dan subhanallah ternyata ketika digali kuburannya yang sudah 8 tahun yang lalu, itu masih utuh, masih bau wangi, tidak ada kerusakan sama sekali, subhanallah ya. Inilah sebuah contoh dan bukti konkret Ahlul Quranul Karim pada saat di kuburan itu dijaga oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Al-Qurannya, dan tidak rusak dimakan oleh binatang-binatang di dalam alam barzakh. Inilah mukjizat Al-Quran yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahmakumullah, kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan Al-Quran itu adalah ma huwa syifa. Tidak ada lain kecuali dia sebagai penawar, sebagai penyembuh tadi. Bukan semata-mata obat, tapi dia adalah sebagai penyembuh. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Al-Quran adalah syifa dan rahmah. Bukan hanya penyakit-penyakit rohani, tapi juga penyakit-penyakit fisik. Jadi ini juga sebagai dalil ruqyah dengan Al-Quran ya. Kalau ada anak kita yang sakit atau apa, kita bacakan misalnya surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, surat yang lain-lainnya, atau surat Yasin, silakan. Semua surat Al-Quran adalah syifa. Jadi kita maksudkan, ya Allah, dengan bacaan Quran ini, tolong sembuhkan anakku ya Allah, insya Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin, ketika kita sakit maka Allah yang memberikan kesembuhan. Dengan saran Al-Qur'an insyaallah anak-anak kita bisa sembuh. Nah, Al-Qur'an ini bisa memberikan kebahagiaan kepada kita kalau kita ambil manfaatnya. Al-Qur'an ini ketika diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bukan sekedar untuk menjadi hiasan rumah, hanya dipajang di rak-rak buku saja, bukan ya. Meskipun membacanya adalah ibadah, tetapi seperti halnya resep dokter, kalau nggak ditebus di apotek, nggak dibelikan, itu nggak ada manfaatnya, nggak ada efeknya. Oleh karena itulah, kita harus berinteraksi secara baik dengan Al-Quran, agar kita mendapatkan manfaat yang besar darinya, seperti yang pernah dialami oleh generasi pertama dulu, yaitu para sahabat yang sebagian sudah kita ceritakan tadi. Ya. Apa saja yang harus kita penuhi supaya kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran? Kata kuncinya adalah al-mu'ayasyah, berinteraksi, beradaptasi yang baik dengan Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita bermu'ayasyah, berinteraksi, adaptasi dengan Al-Quran? Maka paling tidak kita harus memenuhi 5 syarat berikut ini. Yaitu yang pertama, at-ta'attub ma'ahu. Kita bersikap sopan terhadap Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah husnul talaqi, kita membaguskan dalam menerimanya. Yang ketiga, al-iltifatu ilal ahdafil asasiyah, berinteraksi dengan tujuan asasi Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah ittiba'u kaifiyati ta'amui sahabah, mengikuti cara-cara interaksinya para sahabat dulu. Dan yang kelima adalah intifa'ul mawani', tidak adanya hambatan. Nah, ini kita sebutkan ya, penjelasan daripada 5 persyaratan. Yang pertama, supaya kita memiliki adab terhadap Al-Quran, yaitu dengan niat yang baik. Tujuan kita beradaptasi dengan Al-Quran, interaksi itu niatnya baik, bukan untuk niat-niat yang buruk ya, atau niat duniawi misalnya, bukan ya. Kemudian harus memiliki hati dan fisik yang bersih. Mengosongkan jiwa dari segala kesibukan. Jadi kalau baca Al-Quran jangan disambi-sambi WA-an atau ngobrol ya, itu berarti nggak beradab kita. Dan juga adalah memfokuskan pikiran bersama dengan Al-Quran. Fokus ya, terutama pada hari-hari di Ramadan ini ya, fokus. Para ulama kita dulu juga begitu.
Nah, kemudian kita baik dalam hal menerimanya adalah dengan hati yang khusyuk, yang tunduk, patuh, takut kepada Allah Ta'ala, kemudian dengan mengagungkan Al-Quran, dan kita membacanya untuk dilaksanakan. Bagaimana supaya bisa dilaksanakan? Ya otomatis harus dipahami. Kemudian ketiga adalah kita melihat kepada tujuan asasi Al-Quran, bahwasanya dia adalah petunjuk yang disampaikan Allah Ta'ala, kemudian pembentukan kepribadian yang islami, dan menjadi pemimpin manusia. Al-Quran ini sebagai petunjuk jalan yang mengantarkan kita, ya. Jadi kita adalah sebagai makmumnya Al-Quran, Quran sebagai pimpinan kita. Kemudian tujuannya yang lain adalah pembentukan masyarakat Islami, bukan hanya skala pribadi, ini kan pribadi, kalau ini adalah Islami yang kolektif. Yang keempat adalah bagaimana kita mengikuti tata cara berinteraksinya para sahabat dulu, yaitu mereka punya an-nadhr al-kulliyah, memiliki pandangan yang global. Jadi Al-Quran diambil semuanya, tidak separuh-separuh. Kemudian kita masuk terhadap Al-Quran itu tanpa pretensi sebelumnya, ya. Jadi tidak ada persepsi-persepsi, tidak ada kepentingan-kepentingan yang kita miliki sebelum membaca atau memahami ayat-ayat itu, sehingga kita zero option lah istilahnya, ya. Jadi nggak punya kepentingan-kepentingan pribadi. Kita sami'na wa ata'na terhadap ayat-ayat itu, ya, bukan dikaduk-kadukkan, tapi kita betul-betul asfiqo al-mutlaqoh, percaya penuh terhadap ayat Al-Quran. Dan juga asy'ur bi annal ayah muwajjahatun ilaih. Kita merasa bahwa ayat itu tertuju kepada kita masing-masing. Nah, inilah interaksi para sahabat dengan Al-Quran adalah seperti ini. Yang terakhir adalah intifa'ul mawani', yaitu tidak adanya penghalang-penghalang, di antaranya penyakit hati, kesombongan, ya, takabur, ujub, ghurur, itu adalah bisa menghalangi kita, hasad dan sebagainya itu. Mari kita bersama-sama berusaha, ya, hiasilah rumahmu dengan Al-Quran. Rumah itu akan terasa nyaman bagi pemiliknya, didatangi oleh malaikat, dijauhi setan dan banyak kebaikan jika dihidupkan dengan bacaan Al-Quran di dalamnya. Dan rumah itu akan terasa sempit bagi pemiliknya, dijauhi oleh malaikat, didatangi setan dan sedikit kebaikannya jika tidak pernah dihidupkan dengan bacaan Al-Quran di dalamnya. Inilah, ya, pesan yang indah untuk kita semuanya. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Marilah kita hiasi rumah-rumah kita dengan Al-Quranul Karim, dengan tilawahnya, baik secara langsung atau lewat murotal, ya, kalau kita capek misalnya. Jangan sepi, ya. Al-Quran ini bisa hidup, bisa bercahaya di dalam rumah kita apabila kita baca, bukan sekedar untuk jadi hiasan tadi, ya. Nah, ini slide yang terakhir, ya. Marilah kita berusaha membersamai Al-Quranul Karim, ya. Kita tingkatkan kebersamaan dengan Al-Quran, yaitu dengan cara mendengarkannya dengan khusyuk, ya, dengan cara yang konsentrasi, ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, ya, kita dengarkan, kita diam dan kita dengarkan, la'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan rahmat. Kemudian kita baca Al-Quran dengan bacaan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, kemudian semampu kita menghafal, ya. Barangkali kalau kita usianya sudah lanjut, ya nggak usah putus asa. Ada orang yang kakek-kakek ataupun orang yang sudah tua atau nenek-nenek, ya, sudah tua umur 60-an belum bisa baca. Tapi dia baca tekun, akhirnya bisa lancar. Bahkan bukan hanya itu, dia sanggup menghafalkan dengan izin Allah. Mungkin selama kurang lebih 2 tahun lah, ya. Dia jadi seorang hafidhah Al-Quran di atas usia 60-an. Subhanallah, ya, luar biasa. Kemudian kita merenungkan, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita baca tafsirnya, kita baca buku-buku, ya, terjemahannya, Al-Quranul Karim, kemudian kita mengamalkan. Inilah yang penting, ya, sebagai ahlul Quran, kita harus mengamalkan apa yang kita baca, apa yang telah kita hayati, kita amalkan bersama-sama. Demikianlah nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dan itu adalah ahlullah wa khasatuhu, keluarga Allah dan juga orang khususnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.